Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Nah, sebelum kita membahas barisan dan deret geometri, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita harus dapat menganalisis dan menjelaskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Seperti itu ya. Lalu di sini sebelumnya juga kita harus mengingat kembali materi dari barisan dan deret aritmetika seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Lalu nanti kalian harus mengerjakan student activity pada setiap kegiatan belajar agar lebih memahami materi pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya di sini untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu materinya yaitu barisan geometri. Yang kedua itu adalah deret geometri dan yang ketiga itu adalah deret geometri Tahingga. Nah, selanjutnya di sini untuk barisan geometri. Nah, seperti ini ya. Contohnya adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Lalu di sini untuk definisinya mungkin kalian juga sudah mencari-cari ya mengenai barisan geometri. Nah, di sini barisan geometri itu barisan yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Lalu ada juga yang dinamakan perbandingan atau rasio antar suku yang berdekatan, yaitu dilambangkan dengan R dan nilai suku pertamanya dilambangkan dengan A. Nah, di sini untuk rumusnya itu UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Nah, R-nya itu rasio ya. Jadi rasionya itu rumusnya itu UN dibagi UN kurangi 1. Artinya berarti bisa U2 dibagi U1, U3 dibagi U2 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, UN itu artinya suku ke N, A-nya suku pertama dan R-nya itu rasio. Lalu di sini agar lebih memahami, mari kita simak contoh soal berikut ya. Di sini contoh soalnya yaitu pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya adalah 768. Maka suku ke-7 dari deret tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita substitusi terlebih dahulu. Tadi diketahui bahwa suku pertamanya 3 ya. Berarti A-nya sama dengan 3. Lalu suku ke-9-nya 768, berarti U9-nya adalah 768. Yang ditanyakan itu U7 atau suku ke-7. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja ya. Karena nilainya sudah ada, berarti tinggal kita tulis di sini nilai A-nya itu 3, berarti substitusi ke soal, berarti 3 dikali R pangkat 9 kurangi 1 sama dengan 768. Nah, berarti R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3. Nah, 3-nya itu dari mana? Nah, ini ya, 3-nya itu. Berarti artinya 768 dibagi 3 itu nilainya 256. Nah, nilai R-nya berarti akar pangkat 8 dari 256. Itu adalah 2. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai A-nya 3 dan nilai R-nya itu 2. Berarti tinggal kita substitusi kepada yang ditanyakan itu U7. Nah, berarti 3 dikali R-nya 2 pangkat 7 kurangi 1 itu 6. 3 dikali 64 sama dengan 192. Nah, jadi suku ke-7 dari deret tersebut adalah 192. Selanjutnya di sini adalah deret geometri. Nah, jika kita tadi memperhatikan bahwa untuk barisan dan deret itu berbeda ya sebetulnya. Nah, di sini untuk deret itu di sini operasinya itu jumlah ya. Nah, deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Untuk rumusnya di sini ada 2.
Tapi sebetulnya sama saja, hanya yang membedakan itu adalah rasionya. Jadi untuk rasionya yang kurang dari 1, artinya 0, negatif 1, negatif 2, atau 1/2, 1/3. Nah, kita menggunakan rumus yang sebelah kiri. Atau untuk syaratnya yang rasionya lebih dari 1, kita menggunakan rumus sebelah kanan, seperti itu ya. Nah, di sini keterangannya Sn itu adalah jumlah n suku pertama. H-nya suku pertama dan R-nya rasio. Lalu di sini untuk contohnya, kita lihat jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 8 adalah berapa, katanya gitu ya. Nah, di sini kita cek bahwa nilai A-nya itu 2 dan yang ditanyakan itu jumlah 6 suku pertama. Artinya S6-nya itu berapa? Nah, berarti tinggal kita cari dulu ya R-nya atau rasionya dari rumus U2 dibagi U1. Berarti U2-nya itu 6 dan U1-nya itu sama dengan 2. Berarti 6 dibagi 2 itu 3. Nah, karena nilai R-nya itu 3, berarti R itu 3 artinya lebih dari 1 ya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ya, seperti itu. Artinya kita menggunakan rumus yang ini. Berarti tinggal kita substitusi, yang dicari itu S6, berarti N-nya 6, R-nya itu tadi 3, dan A-nya itu 2. Nah, sehingga nilainya itu adalah 2 dikali 3 pangkat 6 itu 726 dikurangi 1. 3 kurangi 1 itu nilainya 2. Nah, berarti 2 dibagi 2 kan nilainya 1 ya. Berarti tinggal kita kurangkan saja. 729 dikurangi 1 adalah 728. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah 728. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang terakhir adalah deret geometri tahingga. Nah, di sini deret geometri tahingga itu adalah deret geometri yang memiliki banyak suku yang tak terhingga. Nah, rumusnya ini ya. S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Atau air, gitu ya. A/1 min R. Nah, di sini S tahingga itu artinya jumlah suku tahingga. A-nya suku pertama, R-nya itu rasio. Nah, di sini untuk contoh soalnya seperti ini. Tentukan jumlah deret tahingga dari 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Jadi di sini dia itu tidak mematok pada S berapa gitu. Misalkan kan yang tadi S6. Nah, ini tidak, tapi kita harus menjumlahkan semuanya. Nah, artinya kita menggunakan rumus S tahingga. Nah, A-nya kita substitusi nilainya 16, R-nya itu adalah U2 dibagi U1. U2-nya 8 dan U1-nya itu 16. Berarti 8 bagi 16 itu setengah. Berarti S tahingganya berapa? Nah, kita menggunakan rumus air ini ya. Berarti A-nya itu 16, kita langsung substitusi 1 dikurangi R-nya itu setengah. Berarti kita samakan penyebut menjadi 16 dibagi 2/2 dikurangi setengah. Nah, 2 dikurangi 1 itu kan hasilnya 1 ya. Jadi hasilnya 16 dibagi setengah. Nah, kalau pembagian berarti kita bisa ubah menjadi perkalian. Asalkan kita tukar ya pembilang dan penyebut atau dibalik. Nah, berarti 16 dikali 2 itu isinya 32. Jadi jumlah deret tahingga dari deret tersebut adalah 32. Nah, seperti itu. Coba kalian pelajari kembali soal-soal yang sudah Ibu jelaskan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tulis terlebih dahulu, lalu nanti kita berdiskusi melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat, jaga kondisinya, harus tetap fokus dan selalu bekerja keras. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.